Sobat belajar, ketemu lagi dengan saya di channel belajar elektronik for beginner atau untuk pemula. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merakit catu daya simetris variabel dengan range tegangan 0,9 hingga 12 volt. Nah, tapi mohon maaf karena voltmeter kita itu yang saya pakai dia hanya akan aktif setelah pada tegangan 3,5 volt baru mulai menyala, sehingga voltmeternya hanya menunjukkan 3,5 hingga 12 volt. Untuk tegangan di bawah itu tidak dapat ditunjukkan, tetapi dapat kita ukur pada terminal outputnya, yaitu di sini untuk tegangan positif itu menggunakan multimeter. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama tentu skemanya seperti ini. Jadi kita menggunakan dari mulai sumber 220 AC, kemudian ke saklar S1, kemudian ke trafo, dioda, kemudian kapasitor 2200 mikrofarad untuk filter, kemudian masuk ke LM317. Nah, untuk tegangan positif. Nah, untuk tegangan negatif kita menggunakan seri LM337. Di sini di setiap IC regulasi pada referensinya digunakan potensio dan resistor voltage divider, yaitu antara R220 dengan potensio 10K, sehingga akan saat potensio diputar maka tegangan outputnya akan berubah. Sebagai penguat arus, untuk tegangan positif kita gunakan transistor TIP31, dan untuk tegangan negatif menggunakan TIP32. Nah, adapun sebagai referensi kaki TIP3132 itu adalah BCE dari kiri ke kanan. Kemudian untuk LM337 itu adalah pertama kaki adjust atau referensi, kemudian kaki input dan output. Sedangkan untuk TIP LM317 itu yang pertama adalah adjust, yang kedua output, dan yang ketiga input. Jadi kebalikannya. Oke, langsung saja. Untuk bahan-bahannya yang diperlukan pertama adalah kabel AC, kemudian ada lem bakar karena saya nggak pakai pamur baut, jadi saya tempelkan dengan lem bakar aja nanti PCB-nya. Kemudian ada PCB berlubang, kemudian saklar on off, trafo, dioda, kapasitor. Kapasitornya di sini karena kapasitor bekas jadi nggak sama. Ini kapasitasnya sama 2200, tapi tegangannya berbeda. Yang pertama 50, yang kedua 35. Sebenarnya di sini untuk tegangan 12 volt itu kita cukup pakai elko dengan tegangan kerja minimal 16 volt kalau elko-nya bagus, tapi lebih aman bisa teman-teman pakai yang 25 volt. Kemudian ada potensio. Potensio di sini sebagai pengatur tegangan variabel. Kemudian dua buah IC LM317 dan 337, kemudian resistor sebagai voltage divider. Ada juga elko kecil untuk bagian output ini sebagai untuk memperbaiki tanggapan kilasan atau tanggapan transien. Dan yang terakhir adalah transistor TIP32 dan 31. Oke, dan tentunya saja T0 dan soldernya. Nah, langsung saja kita mulai untuk merakit di PCB berlubang. Nah, yang pertama kita pasang dioda dulu ya. Itu lebih enak kita buat zigzag seperti ini. Oke, langsung saja kita solder. Oke. Oh ya, nanti potongan dari kaki-kakinya ini jangan dibuang, bisa dipakai untuk mengkoneksikan pengganti kabel ya, sebagai konektor pengganti kabel. Kemudian kita pasang elko. Ini elko yang pertama itu yang sebagai filter untuk tegangan DC nya ya. Oke, kita solder. Nah teman-teman, setelah
komponennya terpasang semua, jadinya seperti ini. Sekalian saya pasang kabel, ini kabel untuk AC-nya yang ke trafo, kemudian ini kabel untuk ke potensio, jadi masing-masing ada 3 ya. Dan ini kabel untuk ke voltmeter, sehingga kita bisa lihat nanti tampilannya di voltmeter. Oke, untuk bagian bawahnya seperti ini. Jadi ya kurang begitu rapi sih. Teman-teman kalau bikin bisa lebih rapi lagi ya, diharap ya. Oke, dan kebetulan saya heatsinknya cuma punya 1, jadi saya pasang yang untuk positif aja, yang TIP31. Oke, untuk selanjutnya kita akan pasang potensio. Sebelah kiri ini adalah untuk plus VCC atau untuk tegangan positif, dan yang sebelah kanan adalah main VCC atau tegangan negatif. Oke. Jadi di sini saya pakai konektornya cuma pakai baut karena kita pakai apa yang ada aja. Untuk plus groundnya dan main groundnya juga pakai baut. Jadi nanti kalau mau pakai saya gunakan jepit buaya. Tapi kalau teman-teman ada bisa dibelikan konektor yang merah sama hitam itu, jadi lebih rapi. Oke, jadi kondisi dalamnya seperti ini. Oke, kita pasang dulu untuk potensionya. Potensio. Oke, kita pasang ringnya. Oke, jadi setelah kita pasang potensio jadinya seperti ini teman-teman, bagian dalamnya. Ingat yang dihubungkan ground itu yang tengah sama yang sebelah kanan ya. Jadi nanti ketika potensio kita putar kanan itu tegangannya naik. Soalnya kemarin saya udah nyoba, saya groundnya sebelah tengah dan kiri. Jadi kalau putar kanan tegangannya malah turun. Oke. Kemudian untuk bagian belakang atau bagian on off yaitu kita pasang saklar seperti ini teman-teman. Nah, oke, sudah cukup. Dan ini untuk lubang kabelnya. Kalau teman-teman punya konektor punya soket, bisa dipasang soket ya. Tapi ini saya nggak ada soket, jadi seadanya aja. Oke, sekarang kita rangkai. Untuk rangkaiannya dengan trafo. Oke. Nah, setelah dilakukan pengkabelan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini yang AC, kemudian masuk ke trafo setelah melewati saklar. Kalau teman-teman punya sekring, lebih bagus tambahkan sekring. Kemudian ini output trafo ke dioda. Kemudian kabelnya ini adalah kabel untuk ke potensio dan ke voltmeter. Oke. Nah, sekarang kita pastikan dulu, ini kita lem dulu, baru nanti setelah itu kita coba ya teman-teman. Oke, kita nunggu lem bakarnya panas dulu. Belum panas ini ternyata. Ini sepertinya lem bakarnya udah mulai panas. Kita langsung kasih lem bakar di sini ya teman-teman. Oke, kita kaca pas. Kita silang sekalian kiri dan kanannya. Oke, sekarang rangkaiannya udah siap, udah kita masukkan dalam box. Kita coba fungsinya apakah normal atau tidak. Nah, ternyata udah saya on kan. Oke, saklar. Oke, saklarnya normal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, plus tegangan itu mulai ada sekitar 3,6, 3,5 lah, sampai maksimal dia di tegangan VCC max. Jadi maksimal karena dari trafonya cuma 12, maka dia naik dikit karena dipasang kapasitor. Untuk V negatifnya juga sama,
dari sekitar 3 berapa ya, 3,8 udah terlihat. Nah teman-teman, kenapa kok di sini penunjukan tegangannya positif semua? Karena pada channel main VCC ini polaritas daripada voltmeternya saya balik ya. Jadi kabel merah itu mendapatkan ground, kemudian kabel hitam mendapatkan terminal negatif. Nah, kenapa? Karena voltmeter ini nggak bisa mengukur tegangan negatif kayak itu. Nah, untuk membuktikan bahwa dua tegangan ini benar-benar simetris atau berbeda, maka kita dapat ukur atau dapat kita buktikan dengan menggunakan multitester. Nah, di sini saya menggunakan multitester untuk batas ukur DC volt atau tegangan DC 10 volt. Batas ukur 10 volt ya. Nah, kita coba aja langsung. Ini terminal groundnya sama kanan kiri. Nah, untuk tegangan positif, maka dia akan menunjuk ke sekitar 4 volt ya, 4,8. Nah, 4 di sini tunjukkan 4,4 ya. Nah, untuk tegangan negatif, maka jarumnya multitester ini akan bergerak ke kiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika tegangan positif, channel positif dan channel negatif ini kita hubungkan dengan multitester, maka tegangannya akan ditambahkan. Jadi tegangan positif ditambah tegangan negatif. Tapi dengan syarat itu colokan negatifnya ke tegangan negatif sebentar. Nah, dan untuk positifnya ke tegangan positif, maka V min sama V plusnya akan ditambahkan, jadinya seperti ini. Jadinya 9 volt ya, 4,8 tambah 4,7. Nah, ini sebagai bukti bahwa adapter ini betul-betul mengeluarkan tegangan simetris. Nah, peralatan seperti ini sangat dibutuhkan jika teman-teman senang otak-atik elektro kayak gitu. Jadi di sini kita punya kelebihan, dan dengan channel trafo 12 volt aja kita bisa dapat tegangan hingga 12 tambah 12 24 volt. Oke, seperti itu karena ditambahkan ya. Tapi kalau perlu tegangan negatif ya pasang yang negatif aja. Oke teman-teman, dari saya mungkin itu mengenai belajar merakit adaptor variabel simetris. Apabila ada informasi yang keliru atau dalam pengerjaannya dinilai kurang memenuhi standar keamanan, saya mohon maaf. Dan terakhir, saya ucapkan selamat praktikum dan selamat belajar. Oke, terima kasih.